Tindakan tak bermoral dilakukan seorang pria yang selama ini diketahui sebagai seorang guru agama di Trenggalek, Jawa Timur, pemirsa. Diduga pria tersebut tega mencabuli korbannya hingga 34 santriwati. Pria ini tak lagi mengajar akibat tindakan tak bermoral yang ia lakukan. SM, guru agama di salah satu pondok pesantren di Trenggalek, diduga mencabuli 34 muridnya, yakni santriwati. Perbuatan mesum pelaku berlangsung selama 3 tahun sejak 2019. Pelaku beralasan perbuatan tak bermoral itu karena hubungan dengan istrinya kurang harmonis. Kasus dugaan pencabulan terungkap saat salah satu korban menceritakan kejadian yang dialami kepada orang tuanya. Perbuatan mesum berawal saat pelaku mengajak korban ke tempat sepi. Pelaku merayu dan meminta korbannya menuruti perkataan gurunya. Sesampainya di tempat yang dituju, pelaku mencabuli korban dengan cara meraba. Korban tidak berani melawan saat pelaku berbuat tindak pencabulan. Salah satu korban menceritakan perbuatan pelaku kepada orang tuanya. Dugaan perbuatan mesum pelaku dilaporkan orang tua korban ke polisi. Modusnya jadi dia ini memanggil santri-santri itu, terus diajak ke tempat sepi, lalu dia mulai lama-lama pencabulan itu dengan kata-kata nurut aja kalau sama guru. Sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Trenggalek menurunkan tim untuk menghilangkan trauma yang dialami korban dan akan mendatangkan psikologi klinis. Memastikan agar para santri atau anak-anak tersebut tetap mendapatkan perlindungan serta mendapatkan pemenuhan hak pendidikan mereka sehingga mereka tidak merasa terintimidasi oleh situasi di pondok dan situasi-situasi yang membuat mereka lebih mengalami trauma yang lebih dalam. Kini pelaku mendekam di balik jeruji di Polres Trenggalek untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus serupa juga terjadi di Lampung, pemirsa. Seorang guru ngaji diduga mencabuli santrinya di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pelaku meminta korban yang akan belajar menginap di tempatnya. Pria yang diketahui sebagai guru ngaji ditangkap di rumah kerabatnya wilayah Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Penangkapan RH oleh anggota Satreskrim Polres Tanggamus karena dugaan tindak pidana pencabulan terhadap sejumlah santrinya di wilayah Kecamatan Kelumbayan Barat, Tanggamus. Pelaku dibawa ke Polres Tanggamus untuk diperiksa lebih lanjut. Penangkapan pelaku berdasarkan 6 laporan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak perempuan di bawah umur mulai usia 12 tahun. Tindak pencabulan terjadi saat korban belajar mengaji dan diwajibkan menginap di tempat pelaku. Saat menginap, korban dibangunkan dan dicabuli pelaku. Diduga pelaku menghipnosis korban sehingga tidak sadarkan diri. Dalam perkara ini, polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian dan hasil visum korban. Si pelaku ini kebenaran dia mengajar mengaji di tempat. Anak-anak khususnya yang wanita itu diarahkan untuk minap dengan alasan supaya lebih konsentrasi mengajar. Pada malam harinya, jadi kejadian ini tidak sekali saja, tetapi kejadian ini berawal dari bulan Februari, Maret, Agustus sampai dengan September. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 76D dan atau 76E Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Seorang siswi sekolah dasar meninggal dunia setelah menjadi korban pemerkosaan 3 kerabatnya di Muna, Sulawesi Tenggara. Ironisnya pemirsa, satu pelaku masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Inilah salah satu pelaku pemerkosaan yang dijemput paksa aparat Polres Muna di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku IM diketahui memperkosa seorang siswi sekolah dasar berusia 11 tahun bersama 2 rekannya. Ketiga pelaku ini diketahui masih ada hubungan kerabat dengan korban dan tinggal bersama di rumah neneknya. Ibu korban sudah meninggal dunia dan ayahnya bekerja di Bangka Belitung. Akibat pemerkosaan itu, korban meninggal dunia akibat pendarahan.
Sebelum menghembuskan nafas terakhir, korban sempat bercerita jika diperkosa oleh 3 pelaku hingga keluarga korban langsung melapor ke polisi. Jam berapa? Pagi-pagi. Pagi-pagi? Iya. Nah, di mana Tuhan tuh? Di rumahku. Di rumahmu? Iya. Di rumah nenekmu? Iya, di rumah nenekku, Pak. Oh, tapi kan tempat tinggalnya dia juga tuh? Iya. Kan kau 11 kali tuh? Iya. 11 kali kan? 11 kali. Tidak. Kenapa bisa kau hantam? Hah? Kenapa bisa kau naik itu anak? Saya hilang. Ketubuhan ini yang mengakibatkan meninggalnya korban atau bagaimana, tentu ini perlu kami melakukan penyelidikan, kemudian kami akan berkoordinasi kepada dokter yang menangani dari awal sampai dokter yang melakukan visum pada saat korban sudah meninggal dunia. Ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Muna. Ironisnya, satu pelaku diketahui masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar dan berusia 10 tahun. Seorang guru agama yang juga pimpinan pondok pesantren dilaporkan telah melecehkan 2 wanita hamil di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pelaku memperdaya dengan menawarkan ruqyah agar rumah tangga korban langgeng dan bayi yang dilahirkannya selamat. Pimpinan pondok pesantren ini hanya terdiam malu usai diciduk aparat Polres Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Guru agama ini dilaporkan atas tuduhan pelecehan seksual 2 wanita hamil. Dalam aksinya, pelaku menipu korban dengan ajakan untuk diruqyah atau ritual kumpul siri agar kehidupan rumah tangganya langgeng dan bayi yang akan dilahirkan bisa selamat. Pelecehan bermula saat korban bersama suaminya datang ke pondok pesantren pelaku untuk berkonsultasi masalah keluarga dan rumah tangga. Pelaku lalu meminta suami korban untuk membeli air mineral di warung yang jauh di perbatasan desa. Sementara korban diajak masuk ke kamar. Korban kemudian diperkosa dan ditakuti jika menolak maka akan keguguran dan hidupnya sengsara. Anda mau atau tidak diruqyah dengan cara disetubui. Namun pada saat itu pelapor ini menolak. Namun setelah ditolak itu, si tersangka ini mengatakan kepada si pelapor, jika tidak mau melaksanakan ruqyah dengan cara disetubui, maka hidupnya akan lebih sengsara dari yang ada saat ini. Dan nanti bayi yang ada di dalam kandungan pelapor itu akan meninggal di dalam kandungan. Kesalahan saya Bapak, kegelapan semua sebenarnya kami beringinan baik, membicarakan dengan yang baik, mengatakan yang baik. Tapi kami sendiri di tengah jalan di sini ada ujian yang sampai memberikan saya melakukan kesalahan. Jadi sampai itu Ustadz bukan? Saya sebenarnya bukan Ustadz Bapak. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti diantaranya baju gamis, pakaian dalam, sarung, dan kerudung milik korban. Sementara guru agama gadungan pimpinan pondok pesantren ini harus mendekam di sel tahanan Polres Kota Waringin Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dirinya dijerat pasal perbuatan cabul dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, seorang guru ngaji di Sidoarjo ditangkap karena mencabuli 25 anak muridnya yang masih di bawah umur. Pelaku mengancam para korban akan dikeluarkan dari pondok jika bercerita kepada orang lain. Seorang guru ngaji di Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap polisi karena telah mencabuli 25 anak didiknya. Ironisnya ke-25 muridnya tersebut masih di bawah umur dan umumnya mereka adalah yatim piatu. Kelakuan A warga asal Bandung ini terungkap setelah adanya donatur di yayasan tempatnya mengajar yang curiga ada aktivitas pondok di luar jam belajar. Salah satu donatur tersebut melaporkan kecurigaannya itu ke polisi. Dari keterangan para korban, pelaku melakukan aksi bejatnya itu sejak tahun 2016 lalu dan dilakukan di dalam rumah yang dijadikan tempat mengajar. Saat melakukan aksi bejatnya, pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini mengancam para korban, jika korban menceritakan kelakuan tersangka maka akan dikeluarkan dari pondok. Ini perlu pendalaman lagi, tetapi dari pengakuan santri-santri ini boleh dikatakan lebih dari 10 orang santri itu dilakukan
disodomi oleh pelaku. Ini tindakan asusila yang menurut saya sangat luar biasa dan membawa traumatik kepada para santri-santri yang rata-rata umurnya betul-betul umur yang masih anak-anak, ya, anak-anak dan butuh perhatian dan tentunya perlu dilakukan pengawasan yang melekat. Sementara itu, para korban yang mengalami trauma akibat kelakuan bejat tersangka saat ini sudah mendapatkan pendampingan psikolog oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo untuk menghilangkan trauma. Para korban ini dititipkan di salah satu rumah seorang donatur dan dalam pengawasan serta bimbingan Dinas P3AKB. Bagaimana proses ke depannya, kita sambil jalan kita lihat. Kita lihat bagaimana prosesnya nanti, tapi tetap kami dari Dinas P3AKB melakukan pendampingan terkait dengan korban-korban ini. Kalaupun memang istilahnya kami merahasiakan di mana korban itu diamankan supaya ini juga menjadikan rasa aman kepada para anak-anak korban ini. Diharapkan dengan upaya tersebut dapat segera mengembalikan psikologis para korban. Sementara pelaku akan dijerat pasal 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Di Wonogiri, Jawa Tengah, pemirsa, seorang guru olahraga sebuah SD ini tega mencabuli 6 muridnya. Peristiwa yang terjadi pada tahun 2016 hingga 2018 tersebut bermotif pijatan yang bisa menambah tinggi badan korban. Kasus ini baru terkuak saat seorang korban yang mengadu kepada orang tua. Nggak kelihatan, nggak apa-apa. Jajaran Satreskrim Polres Wonogiri, Jawa Tengah menangkap PPH atas dugaan pencabulan terhadap anak laki-laki di bawah umur. Perbuatan bejat tersebut dilakukan guru olahraga ini kepada 6 siswanya di lingkungan sekolah. Menurut pengakuan tersangka, pencabulan dilakukan dalam kurun waktu 2016 hingga 2018. Kasus asusila di dunia pendidikan ini terungkap saat salah seorang korban akhirnya menceritakan nasib tragis yang dialami kepada orang tuanya. Saat itu pelaku melakukan perbuatan mesumnya di ruang perpustakaan sekolah. Calon korbannya yang duduk di bangku kelas 4 tidak menaruh curiga, lantaran sang guru mengaku akan membuat tinggi badannya bertambah dengan melakukan pijatan. Sebelum dipijat, korban diminta memijat pelaku terlebih dahulu. Setelah itu pelaku bergantian memijat korban. Di saat itulah pelaku melancarkan perbuatan biadabnya untuk memenuhi hasrat seksualnya yang menyimpang. Pelaku menyangka jika pelecehan seksual terhadap murid-muridnya sebagai pelampiasan lantaran dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual di masa lalu. Apa dulu pernah jadi korban semacam ini? Enggak pernah. Enggak, tapi pernah jadi tapi enggak sampai satu. Apa? Pernah di seperti itu tapi juga sampai satu sama teman. Polisi terus mendalami dan melakukan pengembangan akan kemungkinan bertambahnya jumlah korban. Menurut polisi, tidak menutup kemungkinan pelaku masih melakukan perbuatannya hingga sebelum dirinya ditangkap. Korbannya saat ini masih 6 orang dan akan kita terus kembangkan dengan harapan bahwa semua korban bisa melaporkan ke Satreskrim Polres. Atas perbuatannya, tersangka dikenai pasal 82 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Marah kekasihnya disebut melambai. Seorang mahasiswi keperawatan di Padang, Sumatera Barat menganiaya sahabatnya dengan senjata tajam. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.